Anggota DPRD Jawa Timur Ahmad Tamim menggelar kegiatan sarasehan yang dihelat di pendopo Pondok Pesantren Maftahul Ulum Jatinom, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar pada Rabu 16 April 2025. Kegiatan ini mengusung tema Semangat Idul Fitri untuk membangun sinergi dan harmoni Blitar masa depan. Dalam kegiatan sarasehan ini turut dihadirkan seluruh pengurus dan anggota PCIK PMII Blitar Raya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya min yaumi hadza ila yaumil qiyamah. Kami ucapkan selamat datang di Pendopo Kiai Haji Imam Bukhari dalam acara sarasehan pada hari ini, Rabu 16 April 2025. Hadirin yang kami hormati, mari kita buka acara pada malam hari ini dengan bacaan suratul Fatihah, dengan harapan acara dapat berjalan dengan lancar mulai awal hingga akhir. Ala hadhihin niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Indonesia negeriku,
Engkau panji martabatku, siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah tubuhmu. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah tubuhmu. Yang juga patut saya ucapkan terima kasih adalah kesediaan dan semangat dari sahabat-sahabat semuanya, baik dari PAC IKPMII, baik dari Pokmas, baik dari PKH, untuk bersama-sama mensupport program permakanan sosial. Ini yang kalau di Blitar itu alhamdulillah Gus, itu mereknya itu sudah merek IKAPMI, karena hampir seluruhnya terkondisikan oleh sahabat-sahabat IKAPMI, dan itu tentu merupakan kebanggaan kita semuanya. Di luar IKPMI Blitar itu insya Allah tidak dipandang sebelah mata karena jasanya teman-teman semuanya ini, baik PAC, Pokmas maupun PKH, dalam rangka mensukseskan program permakanan. Sahabat Sekum saya, sahabat Bobby, juga Pak Wilnya PKH, itu sering cerita bahwa di nasional itu Pokmas permakanan atau program permakanan sosial di Blitar itu termasuk the best, termasuk terbaik. Jadi akhirnya kemudian banyak yang alokasi pendanaannya itu kemudian karena di kabupaten atau provinsi lain itu tidak terserap, maka dialihkan ke Blitar. Pernah begitu kan? Pernah begitu. Sehingga kemudian ada lonjakan PM. Betul Pak Kindo ya? Pernah ya? Dan itu karena Blitar dianggap berhasil dalam melaksanakan program permakanan sosial itu. Tapi kemudian ada juga dampaknya ketika PM-nya banyak, kemudian merekrut sumber daya banyak, kemudian akhirnya PM-nya dikembalikan ke jumlah dasar atau standar. Wis kadung rekrut dapur akeh, wis kadung rekrut kurir, nambahi kurir tiba-tiba berkurang juga PM-nya. Akhirnya di beberapa tempat ngapunten banyak PHK, dapur di PHK, kurir di PHK, atau mungkin berbagi tetap dengan kue yang sama tapi dibagi dengan lebih banyak orang. Ya itu resiko yang memang harus kita hadapi. Tapi intinya kami berterima kasih sahabat-sahabat semuanya, sahabat-sahabat PAC, sahabat-sahabat Pokmas, sahabat-sahabat PKH dan pendamping desa yang sudah bersusah payah untuk mensukseskan program ini bersama IKPMII. Mudah-mudahan kita berharap program ini lanjut terus nggih. Sampai kapan? Sampai nggak ada orang lansia yang miskin. Sampai negara tidak menganggap bahwa lansia dan disabil itu butuh diberi makan gratis. Sarasehan ini bertujuan memperkuat sinergi antara pemerintah dan organisasi PMII Blitar Raya dalam pembangunan daerah. Kustami menekankan komitmennya terhadap perencanaan pembangunan jangka panjang Kabupaten Blitar untuk Blitar masa depan. Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat sekalian yang berbahagia, senang sekali kami tetap bisa berkolaborasi dengan keluarga besar Nahdlatul Ulama
ada sahabat-sahabat IKPMII di sini, kemudian juga dari unsur pendamping desa, pendamping keluarga harapan, yang itu merupakan kerja-kerja sosial yang sangat luar biasa, dan saya kira menjadi penting kita semua untuk melakukan refleksi sejauh mana kiprah kita di masyarakat itu menjadi pengejawantahan khairun nas anfa'uhum linnas. Saya kemarin itu Gus Tamim, saya ke Bojonegoro, kebetulan kakeknya istri saya itu di Bojonegoro dan omnya istri saya itu pengurus BMT NU Ngasem. BMT NU Ngasem itu luar biasa. Itu berdiri tahun 2012, modalnya 67 juta, coba di googling. Itu hari ini value-nya, total asetnya sudah hampir 500 miliar. Tanpa pinjaman bank. Jadi saya kira teman-teman IKA mungkin bisa belajar ke sana. Dan jangan minder, umumnya perusahaan-perusahaan besar berada di pusat kota. Ngasem itu masih 25 kilo dari kota Bojonegoro. Dekatnya kayangan api, di tengah hutan itu ternyata ada BMT, namanya BMT NU Ngasem, masih membawa nama kecamatan coba. Tapi bisa mengglobal, sekarang sudah punya 37 cabang atau berapa di berbagai kota. Saya nggak tahu di Blitar apa ada apa enggak. Tapi cabangnya di berbagai kecamatan, di Bojonegoro, di Lamongan itu eksis. Kalau kita lihat Koperasi Sidogiri mungkin oke ya, ada jaringan, ada alumni dan sebagainya. Mohon maaf teman-teman yang di Ngasem itu bukan dari kalangan yang luar biasa. Itu doktor yang lulusan perguruan tinggi elit, tapi mereka memiliki keteguhan sikap, memiliki konsistensi, memiliki kinerja yang bagus sehingga menjadi percontohan koperasi-koperasi yang ada di Indonesia yang dikelola betul-betul oleh swadaya masyarakat. Bayangkan orang Madura yang mohon maaf mereka bukan sarjana ekonomi, gak tahu enek reses, gak tahu enek bimtek saka dinas koperasi, tiba-tiba melahirkan puluhan ribu toko se-Indonesia. Dan harganya jauh lebih murah dari toko modern, Alfamart, Alfamidi, Indomaret dan sebagainya. Yang diuntungkan konsumen. Dan itu luar biasa. Di Bali sempat ada demo, tapi pemerintah daerah tidak bisa menutup karena toko tradisional, toko rakyat, toko tradisional bukan perusahaan, tidak bisa dibuktikan itu sebagai sebuah korporat besar sehingga tidak dibutuhkan perizinan yang jelimet. Buka 7 hari dalam seminggu, 24 jam dalam sehari, sepanjang masa hari kiamat buka 1 hari, buka setengah hari, ya itu slogannya Toko Madura. Nah ini penting kita ternyata belajar dari orang-orang Madura yang begitu gigih, 24 jam nunggoni, ukurannya hanya 3 kali 3, 3 kali 4, bahkan ada yang 2 meter lebarnya. Itu mereka bisa hidup dan menghidupi keluarganya di Madura sana. Ini pelajaran yang saya kira kita terus belajar dari siapa saja. Ahmad Tamim mengapresiasi peran PMII dalam memperdayakan anggotanya serta membangun jejaring yang kuat untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Ia berharap programnya dapat membawa kemajuan serta memastikan keberlanjutan pembangunan di daerah Blitar. Dulu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari ini kenapa kemudian menjadi bagian daripada mentor kehidupan berbangsa dan bernegara? Karena beliau sangat amat wirai. Mungkin ini dokumen tidak terlalu ada dalam catatan ataupun narasi. Kapan hari saya suan kepada Gus Salam, terus kemudian ngobrol-ngobrol,
sorenya saya dengan Kiai Imron Jamil, badan Gus. Gus, wis ora usah khawatir, ora usah kemudian risau dengan PBNU, PWNU, apalagi kemudian IKPMI, nggak usah risau. Iya. Jadi kalau runtutnya harusnya PBNU yang mengendalikan secara total. Umpama neng cabang ono yo PCNU yang kemudian menata peranata yang namanya berorganisasi. Tapi ternyata nang Blitar kok semua peranata NU diatur oleh IKPMI. Kok nggak tepuk tangan ya? Yo mbok yo tepuk tangan ngono lho ya. Ini hal yang biasa, Mas. Biasa. Wa tilkal ayyamun nudawiluha bainan nas. Kadang ada satu perangkat yang nampaknya biasa-biasa tapi luar biasa. Hadratus Syekh itu kenapa kemudian sangat wibawa? Karena beliau pada saat itu sudah tercukupi lahir dan batinnya. Aurat bacaannya, ilmunya dengan ribuan hadis yang beliau hafalkan, sehingga beliau kemudian masuk dalam dataran klaster muhaddis. Tapi ternyata beliau itu bisnisnya tidak bertani sesuai yang di film itu. Lek nang film kan tebireng duwe tanah ditanduri tebu terus didol. Terus mbah yainya hidup berkecukupan. Jadi ternyata baiknya dengan Hasan Gipo ini tidak sekedar kemudian jual beli yang cara saiki ya dodol apa lah Gus, dodol anggur, dodol apa enggak begitu Gus. Tapi ternyata Mbah Hasyim itu sudah pasang orang untuk kulaan emas nang ngene Tanjung Perak dan kemudian didol ning Trenggalek, didol ning Pacitan. Jadi bisnisnya sudah seperti itu Gus. Jadi Mbah Hasyim itu adalah dodolan emas. Buka kemudian bukan buka lapak terus ditunggu dewe ya enggak seperti itu. Tapi klasternya sudah ngambil di Tanjung Perak, kulaan dalam jumlah besar, didol ning daerah-daerah yang kira-kira kemudian duitnya ada, tapi barangnya tidak ada. Lah yang bertani, yang kemudian sampai punya koneksi dengan berbagai ini, perusahaan-perusahaannya Belanda yang namanya tebu, itu adalah Mbah Wahab. Mandiri betul Pak Yogi. Konon cerita kata Gus Salam itu, mulai Denanyar sampai Mengulan itu, sampai Wangkal, sampai teko Ploso, hampir 40% wong sing ngingu sapi, ngingu wedhus itu adalah gaduh neng ngene Mbah Bis. Karena kemandirian ekonomi itulah kemudian orang menjadi wirai dan ditakuti. Tapi lah dicoba era seperti ini kira-kira apa ya kerasa Gus ya? Lek gak dadi bupati ini kira-kira diinggep apa ngambil uang. Nah, itu lah. Mulai ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Gus Tamim juga mengingatkan pentingnya partisipasi aktif dari seluruh anggota PMII dalam menjaga dan merawat infrastruktur yang telah dibangun. Melalui kegiatan silaturahmi semacam ini, diharapkan dapat terserap aspirasi yang benar-benar bermanfaat, sehingga pembangunan yang dilakukan berdampak positif bagi masyarakat Blitar. Dengan sinergi yang baik, organisasi ini bisa ikut serta dalam berbagai program pembangunan dan berkontribusi secara nyata dalam perekonomian daerah. Sahabat-sahabatku sekalian, saya senang sekali kalau kemudian beliau bercerita tentang koperasi. Wis toh, kalau kita itu mau yakin selesai semuanya, asli itu. Madura aja selesai apalagi kita. Cuman kadang-kadang kita nggak yakin pada diri kita sendiri. Iki aku gedabrus mulai 15 menit kok enak sing ngajung. Gak ono sing ngantem aku atau ya apa lah Gus. Aman-aman nggih, aman. Loh, aman. Maksud saya begini, ternyata kita bisa. Madura itu sederhana, Bro. Madura itu ceritanya suatu ketika saya jual bis. Pondok lho Gus, oleh bis teko Pemda bise gawedi dikai sing jenenge Pak Sanusi pas apa mbiyen niku lho. Terus mari ngono gak kuat nglakokno wong jenenge bisik gawedi. Suatu ketika saya jual mesin mobil tak jual ning ngene wong Madura kono nang ngene Malang. Saya punya teman Madura namanya Pak Munib, Allah maafirlah. Gus, teng ngene pondok boten rasaan sak lintune mesin niki to. Enten bis. Kula tuh bahasa Gus. Pun niki boten niat mados untung, sing penting niat mados arto. Api-api bahasane. Mboten niat mados untung, mados arto.
Nah, bayangan saya ketika dia mau beli bus itu dia punya uang cash. Ternyata begitu dia berangkat dari yang namanya Pasar Loak Malang, sak ngeneki sapa sing duwe duit langsung dikekno. Kemudian bis dijiko, nggawe tronton, diketoki kabeh teko kono didol. Bordesnya siapa yang nerima, mesinnya sopo, peleknya nompo. Dalam waktu sehari semua terdistribusi dengan baik. Inilah yang namanya kekuatan Madura. Maka ketika kemudian seluruh produsen sudah bukan lagi ownernya kita. Bahkan mungkin ownernya adalah Amerika bila perlu, ngomongnya agak multinasional. Maka apa yang kita bisa? Ayo pertanyaannya, apa yang kita bisa? Yang kita bisa adalah hanya bersatu. Saya belajar kepada salah seorang jenderal, Mas, ini. Jenderal itu dibuang oleh Orde Baru ke Jepang, yang kemudian tidak berani pulang, yang mergo nggak duwe surat apapun, yang kira-kira tahun 98 kemudian jenderal ini disuaka oleh Gus Dur. Pulang ke Indonesia. Bagi sahabat-sahabatku yang torekohnya kepada Mbah Yai Jalil, Mbah Yai Jalil, Pondok Peta, Torekoh Sadiliyah, pasti mengenal nama ini. Karena waktu saya bareng dengan beliau datang ke tempat Kiai Jalil, beliau menyampaikan jenenge Yuda Asmara, sudah meninggal, kenapa saya berani cerita. Kemudian diganti dengan Abdul Aziz. Wah, dengan bangganya pada saat awal reformasi, Kang Ja'far bersama dengan Gus Fahmi Allah maufirlah mengenalkan sang seorang jenderal ini kepada Mbah Yai Imam, kepada Romo Yai Hafid, dikenalkan. Inilah di antara orang yang diperintah oleh Gus Dur mendesain yang namanya reformasi. Pada saat kula tasik ngetut nih Gus, dereng wantun karena beliau masih belum punya dokumen. Sehingga Mbah Jamal tambak beras dengan mobil hobatnya itu diserahkan kepada kami pun pokoknya nek Pak Aziz teng pundi mawon jenengan tutnya. Dan kemudian era sekian lama Mas Imam Nahrawi kemudian dekat dengan Mas Pak Aziz ini, itu sudah sekian lama ketika kemudian sudah berlama-lama dengan saya, dan pesan Kiai Jalil waktu itu, Gus, entekno ilmune Pak Aziz. Yang saya masih ingat adalah dia bisa membaca yang namanya peluang. Jadi giant system yang digarap oleh Jepang yang hanya 3 tahun, bayangkan. Jepang tidak hanya merubah peranata kehidupan Indonesia, tapi merubah tata keekonomian. Bahkan peradaban pun. Jadi nek kemudian nanti Gus, lamongan niku London duwe sing jenenge Mbabat, maka kemudian Jepang punya yang namanya Lamongan dan Bojonegoro. Lek kemudian London duwe sing jenenge Kertosono, kira-kira begitu ya. Maka kemudian Jepang punya yang namanya Nganjuk, dan langsung terpecah menjadi 2. Dia punya yang namanya giant system yang luar biasa itu. Sehingga dipangkas semua peranata Belanda itu, yang kemudian dengan sebegitu cepat yang namanya Jepang kemudian bisa menguasai dengan peranata peradaban Indonesia. Apakah Jepang itu kemudian hebat atau kebetulan? Wallahu a'lam. Saya belum sampai ilmu pada itu. Tapi faktanya seperti itu. Ada yang namanya Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Betul Gus ya? Yang dalam cerita hanya 2,7 tahun. Tidak sampai 3 tahun beliau memerintah. Menjadi khalifah, kira-kira catatannya adalah di Madinah saat itu sudah tidak lagi asnaf as-sama. Betul Gus ya berita ini ya. Pertanyaannya, apakah kemudian seorang Umar bin Abdul Aziz adalah seorang pakar yang ahli di bidang ekonom, di bidang bagaimana market bisnis yang luar biasa? Tidak. Beliau adalah seorang ahli Al-Quran. Cuman beliau memulai dengan dirinya sendiri. Hampir mirip dengan kemauan Prabowo ini. Sehingga dinyatakan pada saat itu seluruh tangan bergerak. Walaupun sehari hanya 2 jam. Seluruh tangan bergerak. Walaupun 2 jam. Apa kemudian yang dikaryakan? Bukan kemudian main HP, tapi menanam. Halo? Sehingga hampir tidak ada jengkal tanah di Madinah, daerah yang menjadi bagian daripada jazirah saat itu, kuasa Umar bin Abdul Aziz, daerah yang tidak tertanami. Kita Pak Prabowo mimpi juga soal pendatangan ya seperti, tapi masyarakatnya sudah terlanjur males.
wis terlanjur harga pupuknya mahal, golek wis ketika kemudian produk ini melimpah, negara nggak bertanggung jawab. Kayaknya ilustrasi ini tinggal pikiran-pikiran. Tetapi Bapak Ibu sekalian, ketika saya alumni Sidogiri, Gus teng Blitar ini mboten alumni Sidogiri, Gus, namung kula, Gus. Masalah ketika saya diperintah oleh guru saya, Min, gayo koperasi nang ngene Blitar. Ngapunten Kiai, di Blitar itu mboten enten alumni Kiai. Wis iki kudu soal alumni iki. Iki soal yang namanya bagaimana mengangkat harkat martabat umat Islam supaya kemudian tidak terjadi riba. Walaupun kadang-kadang IKA juga masih membandingkan antara BMT Sidogiri dengan nek utang ning ngene bang kok larang Sidogiri begitu kan. Iya, penyen riba itu nggak mengenal mahal memang ya. Karena ya tipis-tipis sekali. Walaupun di sini bukan forum basul masail. Saya agak menolak waktu itu. Apalagi adik-adikku perempuan, ini bisnis jauh dari marketable yang ideal. Guru saya yang satunya namanya Ali Masyuri, wah ketika saya datang kepada beliau, Yai, nyuwun resepe supaya kula bakulan iki lancar. Tulisan Mim resepe gampang, ono telu. Siji, lek bakulan panganan, siji rasane enak tur sedep. Oh, begitu katanya. Nomor loro ojo larang, nomor telu upaya no. Kegiatan ini menjadi langkah awal untuk membangun Blitar yang lebih maju dan sejahtera. Dengan kerjasama yang solid, Blitar diharapkan dapat berkembang menjadi daerah yang lebih baik dan berdaya saing tinggi di masa depan. Alhamdulillah ada tema yang menarik selain Idul Fitri. Idul Fitri ya tentu wal fa'fu wasfahu. Kita ketemu, kita bermaafan, kita bermusafahah. Dan karena ketemunya para intelektual, para pemikir, para sarjana, tentu ada muatan-muatan hal yang perlu kita bawa. Yang pertama soal sinergi, membangun negeri tidak mungkin oleh satu komunitas, tapi harus bersama-sama. Bahasa pojok kampungnya adalah saiyek saeko proyo. Alhamdulillah dari situ kemudian Gus Bobi sampaikan kepada seluruh para peserta, yang beliau juga merupakan narasumber di acara Sarasehan malam hari ini. Beliau sampaikan pentingnya mengangkat kemandirian ekonomi, tentang koperasi. Dan dari kilasan itulah kemudian saya memberikan apresiasi. Sinergi tidak cukup oleh masyarakat dan masyarakat untuk masyarakat, tapi sinergi juga antar masyarakat dengan pemimpin stakeholder yang ada di Blitar, baik itu bupati, wakil bupati maupun DPRD. Alhamdulillah acara juga masih berlanjut, baik dari sahabat-sahabat kita yang aktif di pendampingan desa maupun yang aktif di pelayanan kesosialan, yang dari sahabat-sahabat dari PKH. Artinya sinerginya kita tergugah dan semangat kembali. Harmoninya adalah tentu dari seluruh kekuatan kompeten yang ada pada masing-masing kita kolaborasi, maka pastikan kalau sinergi dan harmoni dalam bentuk kolaborasi, maka endingnya adalah Blitar aman sejahtera. Itulah yang disebut dengan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mudah-mudahan Idul Fitri saling memaafkan, saling bersalaman, kemudian berberkah yang namanya kemajuan Blitar untuk masa depan.